Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita akan melanjutkan ke materi kedua dari klasifikasi, komposisi, sifat, dan cara manipulasi untuk bahan cetak elastik atau elastic impression material. Semoga adik-adik dapat mengikuti materi ini dengan baik. Adik-adik sekalian, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada elastic impression material bagian pertama, jadi bahan ini terbagi dua, yaitu bahan hidrokoloid dan bahan elastomer. Hidrokoloid adalah bahan cetak yang berbahan dasar agar, sedangkan elastomer adalah bahan cetak yang berbahan dasar rubber. Adapun bahan cetak elastomer, di sini akan dibahas ada 3, yaitu bahan cetak polisulfit, silikon, dan polieter. Sedangkan bahan hidrokoloid telah dijelaskan di materi bagian pertama sebelumnya. Nah, elastomer adalah bahan yang terbuat dari karet sintetik, menyerupai rubber atau karet alami. Terdiri dari large polymers, some chain lengthening, dan primarily cross-linking. Material elastomer segera diterima di bidang kedokteran gigi karena merupakan solusi dari masalah yang sering ditemukan pada bahan cetak hidrokoloid, di mana bahan cetak hidrokoloid ini mempunyai ketahanan robek yang buruk dan stabilitas dimensi yang juga tidak terlalu baik. Hubungan dengan sifat bahan hidrokoloid yang mempunyai sifat sineresis dan inhibisi, seperti yang dijelaskan di materi pertama sebelumnya. Nah, untuk bahan cetak elastomer, ini dibagi berdasarkan viskositas atau konsistensinya. Ada 4 macam, di mana konsistensi yang sangat tinggi yaitu putty type, kemudian konsistensi tinggi monophase type atau heavy body, konsistensi sedang regular type medium body, dan konsistensi rendah adalah light body atau yang disebut juga injection type. Baik, kita melangkah ke bahan yang pertama, bahan cetak yang pertama dari elastomer ya adalah polisulfit. Polisulfit adalah elastomer pertama di kedokteran gigi, di mana bahan ini digunakan untuk kasus-kasus yang memerlukan pencetakan dengan keakuratan yang lebih baik dibandingkan dengan menggunakan bahan cetak alginat. Indikasinya untuk pembuatan gigi tiruan lengkap, gigi tiruan sebagian lepasan dan gigi tiruan cekat, ataupun mahkota dan jembatan. Ada beberapa contoh dari merek bahan cetak polisulfit. Adapun komposisi dari bahan ini terdiri dari basis dan katalis. Basisnya atau base adalah polisulfit, polimer, filler, dan plasticizer, sedangkan katalisnya terdiri dari tembaga dioksida dan filler. Kemudian bagaimana manipulasi dari bahan polisulfit ini? Bahan ini memerlukan bahan adhesif ya, perekat yang digunakan pada sendok cetak sediaan. Lapisan pada sendok cetak, dan kemudian kita lakukan pencampuran dari bahan base dan katalis dengan perbandingan 1:1. Pencampuran dilakukan dalam 1 menit, di mana setting time-nya 8-12 menit. Bahan ini sebaiknya dicor dalam 1 jam setelah dilakukan pencetakan. Adapun keuntungan dari bahan polisulfit, yang pertama, harga relatif murah dibandingkan silikon dan polieter. Working time-nya panjang sehingga memberi kesempatan bagi dokter gigi untuk lebih longgar ya waktu bagi dokter gigi untuk melakukan pencetakan. Kemudian kekuatan robeknya tinggi, ketahanan terhadap sobek cukup tinggi, fleksibilitasnya tinggi, dan reproduksi detil yang baik. Sedangkan kekurangan dari bahan polisulfit, stabilitas dimensi yang kurang baik, ini kalau dibandingkan dengan bahan elastomer yang lain ya. Kemudian ada produk sampingan, air, setelah dilakukan pencampuran, kemudian dicor dalam 1 jam, dan dicor hanya dapat dilakukan 1 kali pengecoran, tidak dapat dilakukan pengulangan karena sudah terjadi perubahan dimensi. Kemudian penggunaan sendok cetak individual untuk melakukan pencetakan, dan bahan ini juga mempunyai bau dan rasa kurang nyaman bagi pasien. Bahan ini dapat mengotori pakaian, dan setting time yang lama ini juga bisa menjadi suatu kekurangan apabila seorang klinisi yang mempunyai skill yang cukup tinggi biasanya menunggu setting time sampai 12 menit, 8-12 menit itu cukup lama ya.
Kemudian bahan cetak elastomer yang kedua adalah silikon tipe kondensasi. Jadi silikon ini terbagi dua, ada tipe kondensasi dan adisi. Nah, untuk tipe kondensasi, indikasinya juga sama ya, hampir sama dengan elastomer yang lain, yaitu untuk pembuatan gigi tiruan lengkap, pencetakan akhir dari tahap pembuatan gigi tiruan lengkap, dan pembuatan mahkota dan jembatan. Adapun komposisi dari bahan silikon kondensasi terdiri dari base dan katalis. Base-nya adalah polydimethyl siloxane, tetraethyl orthosilicate, dan filler. Sedangkan katalisnya metal organic ester, byproduct etil alkohol. Ini adalah reaksi dari setelah dilakukan pencampuran untuk kondensasi silikon. Manipulasinya ya ini karena terdiri dari base dan katalis ya, jadi ada dua fase yang digunakan. Teknik pencetakannya dengan teknik Putty wash teknik. Apa itu? Putty wash teknik itu adalah pencetakan yang dilakukan 2 kali pencetakan. Nah, teknik ini digunakan untuk pembuatan biasanya ya, untuk pembuatan gigi tiruan jembatan atau gigi tiruan cekat, baik mahkota ataupun jembatan. Teknik ini mempunyai keunggulan mengurangi efek penyusutan polimerisasi, ya. Kemudian digunakan sendok cetak dengan 2 kali pencetakan. Dia menggunakan 2 macam elastomer, yaitu bahan putty dan bahan injection type. Bahan putty ini dilakukan untuk pencetakan pertama, kemudian dilepaskan setelah setting dan dilakukan pencetakan kedua dengan bahan elastomer yang tipe injection atau light body. Keuntungan dari bahan silikon kondensasi, sifat elastik yang lebih baik dibandingkan polisulfit, bersih dan baunya cukup nyaman bagi pasien, kemudian hanya menggunakan sendok cetak sediaan untuk teknik pencetakan putty wash teknik, dan waktu kerja dan setting time yang lebih baik dibandingkan polisulfit. Sedangkan kekurangannya, stabilitas dimensi kurang baik. Ini maksudnya kurang baik kalau dibandingkan dengan stabilitas dimensi untuk bahan cetak elastomer silikon adisi. Kenapa? Karena penyusutannya lebih tinggi, terjadi polimerisasi dan penguapan etanol, dan diharapkan hasil cetakan sebaiknya segera dicor dalam 30 menit. Bahan elastomer ini bersifat hidrofobik ya, tidak suka air. Nah, jadi penggunaannya nanti jangan seperti bahan albinat yang harus lembab, harus basah. Kalau elastomer justru tidak boleh dibiarkan lama-lama basah. Jadi begitu selesai dilakukan pencetakan, dibilas, desinfeksi, dan segera dikeringkan. Kemudian bahan elastomer yang ketiga yaitu silikon adisi. Jadi termasuk dari bahan silikon tetapi tipe adisi. Atau nama lainnya vinyl polysiloxane. Indikasinya juga sama, pembuatan gigi tiruan cekat, baik mahkota dan jembatan, gigi tiruan lengkap, dan pembuatan bite registration atau catatan gigit. Ada berbagai produk dari pabrik, dari Care, 3M, Dentsply, dan sebagainya. Jadi ini adalah macam-macam ya, sediaan dari bahan silikon adisi. Ada yang tipe putty type, ada yang tipe monophase, tipe medium atau regular, dan tipe injection atau light body. Kemudian untuk pencampurannya dapat menggunakan gun ya. Jadi ini sudah ada sediaan dari pabrik, sehingga tidak perlu mixing tape atau mixing pad untuk mencampur base dan katalisnya, karena dia sudah ada sediaan ini, dilengkapi dengan gun, kemudian ditembakkan, dan ini terjadi ada pencampuran di sini ya, ada mixing, sehingga begitu keluar sudah langsung dalam kondisi yang tercampur homogen antara base dan katalis. Kemudian komposisinya, jadi di sini silikon adisi merupakan peningkatan dari silikon kondensasi, di mana pasta pertama terdiri dari vinyl polydimethyl siloxane prepolymer, kemudian pasta keduanya siloxane prepolymer, dan ada katalis yang terdiri dari chloroflatinic acid. Adapun reaksi silikon addition ya, setelah dilakukan penyampuran base dan katalis, lihat. Untuk manipulasinya ya dilakukan
pencampuran antara base dan katalis seperti yang tadi dijelaskan di gambar, bisa menggunakan gun. Jadi antara base dan katalis sudah langsung tercampur homogen setelah melalui mixing tube dari gun yang tadi. Nah, kemudian disiapkan sendok cetak sediaan saja pada teknik passive wash. Nah, di sini bisa lakukan pengisian sendok cetak dan antara base dan katalis sudah tercampur secara homogen setelah melewati mixing tube dari gun untuk pencetakan. Hasilnya seperti ini ya. Jadi untuk menggunakan bahan elastomer silikon adisi ada berbagai teknik pencetakan, bisa dengan double mix impression. Kalau menggunakan teknik double mix impression atau dua bahan tetapi dengan satu kali pencetakan, berarti di sini kita membutuhkan sendok cetak custom tray. Jadi di sini menggunakan dua bahan, yaitu heavy body dan light body atau injection type ya. Kemudian untuk pencetakan dengan teknik putty wash itu dilakukan pencetakan dua kali ya, dengan menggunakan bahan putty type dan injection type. Adapun keuntungan dari penggunaan bahan silikon adisi ini, yang pertama keakuratannya yang paling tinggi dibandingkan dengan jenis elastomer yang lain. Stabilitas dimensi yang tinggi, dilakukan pengecoran sampai 1 minggu pun tidak mengubah dimensi dari hasil cetakan. Sendok cetaknya dapat dengan sendok cetak sediaan ataupun individual, dicor berulang kali pun juga tidak masalah. Ya, jadi stabilitas dimensi yang tinggi sehingga dilakukan pengecoran berulang tidak mengubah dimensi dari cetakan negatif dan dapat dilakukan pengecoran secara berulang dengan hasil keakuratan yang sama. Kemudian bahan ini mudah dicampur, bau dan rasanya cukup menyenangkan bagi pasien. Adapun kekurangan dari bahan silikon adisi ini relatif mahal dibandingkan elastomer yang lain. Kemudian sulfur dapat menghambat setting sehingga hati-hati penggunaan latex atau sarung tangan plastik karena dapat terjadi mengganggu polimerisasi dari bahan tersebut. Kemudian dilakukan pumis gigi sebelum pencetakan, waktu kerjanya cukup pendek sehingga diharapkan klinisi yang menggunakan bahan ini harus kerja dengan cepat karena setting time-nya tidak panjang. Kemudian kekuatan robeknya rendah. Dan memang bahan ini sangat kuat ya, kemudian memungkinkan pelepasan hidrogen sehingga dapat terjadi gelembung atau badai dan palladium ditambahkan untuk menyerap ya. Nah, bahan silikon adisi ini ditambahkan surfaktan untuk mengurangi sudut kontak, memudahkan pengecoran dengan gips di mana ada sifat breathability, still need dry clinical. Jadi ini adalah kemampuan dari bahan ini untuk berkontak dengan jaringan yang akan dilakukan pencetakan dan juga memudahkan pada saat melakukan pengecoran dari hasil cetakan negatifnya. Baik, kita ke bahan elastomer yang ketiga, yaitu bahan polyether. Indikasinya juga sama dengan elastomer yang lain, yaitu untuk pembuatan gigi tiruan cekat, untuk pembuatan gigi tiruan lengkap, dan untuk pembuatan catatan gigit atau bite registration. Ini adalah bentuk-bentuk sediaan dari bahan polyether. Ada berbagai merek dari beberapa produsen. Komposisinya terdiri dari base dan katalis. Base-nya di functional epimine terminated prepolymer, filler dan plasticizer. Sedangkan katalisnya aromatic souring exit dan filler. Ini dari reaksi polyether. Manipulasinya juga hampir sama dengan elastomer yang lain, menggunakan bahan adhesif pada sendok cetak, di mana sendok cetak sediaan atau sendok cetak individual. Bahannya ini cukup kaku. Jadi di sini bahannya paste to paste mix dan auto mixing ya. Viskositasnya rendah. Untuk handheld dan mechanical dispenser yang viskositasnya tinggi. Keuntungan dari bahan polyether adalah yang pertama, keakuratannya cukup tinggi, stabilitas dimensinya baik, hanya memerlukan sendok cetak sediaan untuk melakukan pencetakan, detail permukaan baik, ya, kemudian dicor ini dapat dilakukan berulang juga, dan tingkat kebasahan atau wettability-nya cukup baik. Diharapkan dicor dalam 1 jam ya.
Adapun kekurangan dari bahan ini, harganya relatif mahal dibandingkan harga elastomer yang lain. Waktu kerja cukup singkat, kemudian bahan ini cukup kaku sehingga agak sulit dilepaskan bila ada undercut dalam mulut. Rasanya agak pahit, kekuatan robeknya rendah, dan masih ada kemampuan untuk menyerap air sehingga dapat terjadi perubahan dimensi walaupun kecil. Baik, untuk impression material, penggunaan impression material di bidang kedokteran gigi, di sini bisa kita lihat untuk pembuatan crown and bridge atau mahkota dan jembatan paling banyak menggunakan vinyl polisiloksan atau silikon adisi, itu sebesar 81%. Kemudian alginat dan polyeter. Kemudian untuk pembuatan inlay dan onlay juga paling banyak menggunakan bahan vinyl polisiloksan. Kemudian untuk pembuatan gigi tiruan lengkap paling banyak menggunakan bahan cetak alginat sebesar 58%. Kemudian pembuatan gigi tiruan sebagian lepasan juga sama, paling banyak menggunakan bahan cetak alginat. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingan dari berbagai bahan cetak elastik, agar, alginat, polisulfit, silikon kondensasi, silikon adhesion, dan polyeter. Untuk persiapannya, kemudian kemudahan penggunaan, yang paling mudah digunakan itu adalah alginat ya. Alginat sudah digunakan, silikon sangat baik digunakan, dan polyeter. Kemudian reaksi dari pasien, alginat dan silikon adhesion yang paling baik. Kalau agar karena dia panas kadang menyebabkan pasien kaget ya. Kemudian untuk kemudahan melepaskan dari dalam mulut, yang paling mudah dilepaskan itu memang bahan cetak yang berbahan dasar agar atau hidrokoloid. Nah, kemudian untuk elastomer yang bertingkat antara polisulfit, kemudian silikon, dan yang paling sulit dilepaskan biasanya adalah polyeter. Kemudian disinfeksi, yang mudah dilakukan disinfeksi adalah bahan cetak silikon adhesion. Kemudian dari working time atau waktu kerja, kita lihat di sini yang paling panjang, yang paling lama working time-nya adalah bahan dasar agar hidrokoloid. Untuk hidrokoloid ya, sedangkan yang untuk elastomer yang paling panjang masa kerjanya adalah polisulfit. Sedangkan setting time yang paling lama setting time-nya polisulfit ya, 8-12 menit. Alginat cukup cepat, silikon adhesion juga cukup cepat. Kemudian stabilitas, nah di sini kita lihat stabilitas yang paling baik adalah silikon adhesion. Sedangkan bahan hidrokoloid sebaiknya segera dilakukan pengecoran setelah pencetakan. Kemudian kita lihat juga dari biaya atau harga, yang paling mahal adalah silikon adhesion dan polyeter. Sedangkan alginat adalah bahan cetak dengan harga cost yang paling murah. Di sini bisa dilihat ketahanan sobek elastomer lebih baik dibandingkan bahan cetak hidrokoloid. Nah, jadi perbandingan dari sifat-sifat bahan cetak, working time-nya dari yang paling lama ke paling cepat. Yang paling lama itu adalah agar hidrokoloid, paling cepat adalah polyeter. Setting time-nya yang paling cepat adalah alginat, yang paling lama adalah polisulfit. Sedangkan stiffness atau kekakuan yang paling tinggi, yang paling kaku itu polyeter. Untuk elastic impression ya, atau bahan cetak yang elastis, kemudian yang paling rendah adalah hidrokoloid. Kemudian tear strength atau daya ketahanan terhadap sobek, yang paling tahan itu polisulfit, dan yang paling rendah adalah hidrokoloid. Biaya yang paling murah alginat, yang paling mahal polyeter.
Dimensional stability, yang paling stabil adalah silicon adhesion dan yang paling tidak stabil adalah hidrokolloid. Kemudian sifat-sifat ini, nah di sini kita bisa lihat adalah bahan cetak yang paling banyak digunakan di bidang kedokteran gigi adalah bahan alginat. Kemudian untuk elastomer adalah bahan polyvinyl siloxane atau silicon adhesion. Baik, ringkasan, jadi untuk pembuatan study model, alginat adalah bahan cetak yang paling banyak digunakan karena biayanya yang murah, ya, kemudian dia menggantikan kelembaban, reproduksi detail yang lebih rendah, ya walaupun dia dimensinya tidak stabil. Tapi kalau untuk pembuatan model studi, alginat ini memang yang paling banyak digunakan. Sedangkan untuk restorasi dekat, bahan silikon adhesi adalah bahan cetak elastomer yang paling banyak digunakan saat ini. Kenapa? Karena ada sifat keakuratan yang sangat tinggi, stabil secara dimensi, mudah digunakan walaupun biayanya relatif mahal. Nah, untuk mendesinfeksi hasil cetakan yang paling banyak digunakan, ya, dengan kita bisa gunakan bahan povidin iodin, bisa gunakan sodium hipoklorite dengan teknik perendaman selama 10 menit, bisa juga menggunakan glutaraldehyde 2%, kemudian acetic acid dan isopropyl alcohol spray. Nah, untuk referensi bisa dilihat dari textbook, bisa dilihat dari berbagai sumber-sumber. Demikianlah materi mengenai bahan cetak. Bagian kedua, elastic impression material yang membahas tentang elastomer. Semoga video ini dapat memberi tambahan pengetahuan bagi adik-adik semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.